Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling hari ini. Apakah suara saya terdengar jelas dan koneksi internetnya sudah baik? Sangat jelas, baik internetnya. Baik, terima kasih. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri yang akan menjadi konselor hari ini yang mendampingi Anda selama sesi konseling ini dimulai. Tujuan sesi konseling ini adalah untuk memahami permasalahan yang sedang Anda alami dan bersama-sama mencari uh, cara untuk membantu mengatasinya. Apakah Anda bersedia untuk memulai sesi konseling ini? Sangat bersedia. Baik, sebelum kita mulai, ada beberapa peraturan yang kita perlu sepakati agar proses konseling ini berjalan lancar atau berjalan dengan baik. Yang pertama, mohon tetap berada di tempat atau ruangan yang nyaman dan tidak meninggalkan sesi tanpa memberitahu terlebih dahulu. Kedua, usahakan koneksi internet Anda tetap stabil agar komunikasi tidak terputus. Dan ketiga, pastikan berada di tempat yang tenang sehingga percakapan kita tetap nyaman dan privasi tetap terjaga. Dan saya sampaikan lagi, sesi yang ini berlangsung sekitar 20 sampai 45 menit selama proses konseling. Anda bebas untuk bertanya, menyampaikan pendapat, atau menghentikan sesi jika merasa tidak nyaman. Apakah Anda bersedia mengikuti aturan tersebut? Sangat bersedia. Aman. Baik. Sebelum kita mulai, saya ingin meminta izin untuk merekam pertemuan ini menggunakan fitur record di Zoom. Rekaman ini hanya digunakan untuk keperluan dokumentasi dan penilaian praktikum saya dan serta akan dijaga kerahasiaannya. Rekaman ini tidak akan disebarluaskan atau digunakan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan Anda. Apakah Anda bersedia jika sesi konseling ini direkam? Sangat bersedia. Baik, apakah betul ini dengan kakak Ananda? Iya, betul, Ananda. Baik, kakak Ananda lebih nyamannya dipanggil siapa? Nanda. Baik, kakak Nanda, bagaimana kabarnya hari ini kakak Nanda? Alhamdulillah sangat baik, tidak ada terkendala. Baik, Alhamdulillah ya, senang mendengarnya kakak Ananda. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan terlebih dahulu, apakah suara saya terdengar jelas? Sangat jelas. Baik, terima kasih. Apakah kakak Ananda berada di tempat yang nyaman dan kondusif untuk mengikuti sesi konseling hari ini? Sangat nyaman. Tempatnya juga aman dari suara. Baik, berarti kita bisa mulai ya sesi konseling hari ini. Bisa, Kak. Oke. Apa sih yang membuat atau memutuskan kakak Ananda untuk mengikuti sesi konseling hari ini? Karena kurang percaya diri, Kak. Baik, bisa kakak Ananda ceritakan kapan kakak Ananda mulai merasa kurang percaya diri atau insecure terhadap dirinya sendiri? Mulai dari SD sih, Kak, sampai SMP karena dulu itu sering dibully karena fisik, terus SMA baik-baik, terus kuliah juga ini baik. Baik, kakak Ananda tadi mengatakan bahwa dirinya tidak percaya diri ya. Apakah Iya, maksud kakak Ananda adalah kakak Ananda merasa kemampuan atau penampilan kakak Ananda kurang dibandingkan orang lain? eh iya, Kak, kayak dari penampilan, terus apa kepintaran juga, Kak, karena kalau kayak fisik juga karena kayak apa trauma maka waktu SD sama SMP, terus ini
Kalau soal otak kan kayak biasa aja Kak belajar, tapi semakin ke sini semakin kayak kurasa kayak ketinggalan jauh Kak. Jadi kayak kurang nih percaya diriku. Oke. Saya dapat memahami ya perasaan Kakak Nanda bahwa berada di dalam kondisi seperti itu memang tentu membuat Kakak Ananda merasa tidak nyaman. Terima kasih ya sudah bersedia menceritakan pengalaman ini kepada saya. Terus, jadi dari cerita Kakak Ananda, saya memahami bahwa Kakak Ananda sering membandingkan dirinya ya dengan orang lain, merasa kemampuan Kakak Ananda atau penampilan Kakak Ananda ini kurang dengan orang lain sehingga muncul rasa tidak percaya diri dan Kakak Ananda menjadi ragu untuk menunjukkan dirinya di depan orang lain. Iya Kak, terus juga itu kan sempat tadi lagi ada tugas, terus di situ kayak suruh berpendapat. Nah, terus di situ berpendapat Kak tentang kenapa bisa begini, yang mana lebih bagus, giliran mengajukan diri Kak, kayak apa kayak dihakimi Kak begitu. Jadi kurasa kayak salah Kak, jadi semakin kurang percaya diri lagi. Padahal itu kayak lama maka sering tahan-tahan gitu tanggapan-tanggapanku karena kayak semakin ke sini semakin kayak kurasa kalau aku tahan ki tanggapanku kayak makin tidak bisa Kak berkembang begitu, tidak bisa Kak dapat ki kepercayaan diriku lagi. Sudah pernah muncul sedikit demi sedikit, tiba-tiba makin ke sini makin kurang begitu kepercayaan dirinya. Iya, Oke, baik. Bagaimana perasaan Kakak Ananda setelah mendapatkan kejadian seperti itu? sangat sedih sih, apalagi kayak dihakimin gitu. Terus ada temanku satu, dia mengerti sih apa apa yang saya maksud dari tanggapanku, cuman itu sih yang lain kurang mengerti. Jadi kayak dibantai habis-habisan begitu. Jadi kayak makin kurang percaya diriku, apalagi walaupun itu di lingkungan selalu selalu support, tapi kayak kalau semakin disupport semakin kayak kurasa itu makin kurang rasa percaya diriku karena takut Kak itu hanya omongan atau dibully begitu kan biasa ada orang di baik omong-omong cuman eh padahal itu di belakang tidak buruk, maksudku buruk ya begitu bicaranya. Lalu, Jadi kayak kalau saya kalau dikasih begitu Kak kayak apa menjauh Kak, butuh Kak kesendirian supaya bisa Kak terima ku koreksi lagi apa di diriku, apa yang salah di diriku, kenapa bisa Kak kasih begitu. Padahal itu ndak salah sih karena buku kasih keluar pendapatku. Iya, yeah. oke, sepertinya Kakak Ananda merasa sedih sekali ya dan kurang dan tidak percaya diri dan khawatir dinilai negatif dengan teman-temannya atau orang lain. Tapi bagaimana eh, perasaan Kakak Ananda setelah mendapatkan respon seperti itu? Eh, responku ya saya kembalikan lagi ke diriku sendiri kayak apa kayak itu bukan akhir begitu, itu masih saya pelajari semua dari apa yang mereka tanggapi ke saya, apa yang mereka berikan ke saya, begitu. Apa yang mereka lakukan ke saya itu kayak ku anggap di pelajaran kayak oh mungkin harus Kak lebih baik dari kemarin, harus Kak lebih dari itu, begitu. Kayak harus Kak penuhi juga apa yang ku mau, tapi kadang juga bingung Kak kayak
masa harus Kak penuhi diriku dengan omongannya mereka gitu. Baik, jadi saya bisa pahami ya, kakak Ananda ini sering membandingkan dirinya dengan orang lain, sehingga kakak Ananda merasa dirinya ini kurang baik ya. Ya, Oke. Tapi pernahkah kakak Ananda menceritakan perasaan kakak Ananda ini kepada teman dekatnya? eh apa pernah sih Kak katanya saya bilang Kak bilang kenapa dikasih begitu Kak, terus katanya mereka mungkin mereka tidak bisa tangkap apa yang mau tanggapi, padahal itu temanku bisa Gina tangkap apa yang saya tanggapi soal yang ada di kelas begitu. Ya, jadi itu teman yang saya ajak bicara masuk podcast, terus katanya biarkan nih, yang penting tanggapanmu sudah terjawab apa yang ada di pikiranmu. Iya, Oke. Berarti respon dari temannya ini tidak sesuai ekspektasi kakak Ananda ya? eh kalau tidak sesuai sih, sesuai tidak sesuai karena kayak apa ya, butuh Kak, itu temanku yang mereka tanggapi Kak kayak yang saya maksud. Terus di situ teman yang saya temani nih bicara, dia masuk di apa yang saya tanggapi begitu. Jadi kayak itu di kelas kayak diserbu begitu. Jadi kayak makin kayak kupik kayak makin apa ya? Semakin menciut Kak lagi, kurangi lagi percaya diriku kayak. Terus itu kalau tiba-tiba kurang nih percaya diriku kayak kayak langsung lemas, ndak mood makan, ndak tahu bagaimana lagi mau caraku berpikir lagi kayak kasih kembali ki lagi moodku itu untuk kasih bangun ki lagi percaya diriku gitu. Baik, saya dapat memahami ya perasaan kakak Ananda saat berada dalam kondisi tersebut. Terus, bagaimana cara kakak Ananda ini menanggapi kejadian tersebut? Caraku menanggapi itu apa, sepertinya butuh Kak jawaban begitu. Kayak kenapa dikasih begitu Kak? Kayak maksudku saya itu jawabanku, tanggapanku butuh Kak yang jelas begitu. Kayak sama-sama masih belajar begitu, masih proses Jeki. Ya, karena kan tidak semua juga itu kita tahu bagaimana di dalam itu pembahasan. Jadi kayak apa di semakin menciut ki percaya diriku makin hilang. Nggak tahu bagaimana caranya itu mau kasih kembali. Hmm. Tapi pernah Kak, kakak Ananda mencari solusi atau mencari cara untuk menyelesaikan rasa rasa tidak percaya dirinya terhadap dirinya sendiri? Cara menyelesaikannya itu mungkin kayak awalnya saya cari tahu dulu, saya cari tahu dulu lebih dalam apa apa lagi kesalahanku yang bisa buat Kak sangat jauh untuk takut percaya diri. Nah, setelah saya dapat uh, ambil Kak apa yang kusuka, entah itu dari healing atau makan begitu untuk kasih kembali dulu moodku. Setelah kembali moodku, mulai maka kasih bangun percaya diriku, kasih tingkat ki, oh harus kak belajar, harus kak terima apa diriku begitu.
apa diriku apa adanya supaya mereka kalau mereka tanggapi saya ndak gampang maka lagi runtuh begitu runtuh kepercayaan diriku ya karena apa karena makin kesini kayak bukan cuman mereka mau saya dengar gitu masih banyak lagi yang mau saya jalani entah itu masa depan atau eh, apa yang ada ke depannya begitu. Jadi eh, butuh Kak juga mood untuk kasih kembali rasa percaya diriku. Oke, saya cukup mengerti ya bahwa perasaan Kakak Ananda saat mengalami kondisi tersebut. Tapi pernahkah Kakak Ananda ini menceritakan perasaan rasa asa tidak percaya dirinya kepada orang terdekat Kakak Ananda seperti orang tua atau sahabat? Pernah pernah Kak cerita ke temanku terus kutanya Ki bilang eh weh enggak apa-apa jika kalau umpama merasa begini Kak. Karena kayak apa di dari SD maka aku rasa sampai ke SMP dibully fisik begitu mau dikasih tinggi lagi mau diisi terus katanya enggak apa-apa itu hal wajar perbaiki ini saja jangan mereka fokus saja kepada dirimu sendiri untuk orang kamu seorang yang saya Oke. Bagaimana perasaan Kakak Ananda setelah mendapatkan jawaban seperti itu? uh, perasaanku sih lega karena apa sudah Kak cerita ke temanku bilang rasa percaya diriku itu kurang padahal itu dia juga kurang percaya diri tapi saling menguatkan Ki karena dia tahu apa yang saya rasa saya juga tahu apa yang dia rasa jadi saling menguatkan Ki karena uh, pernah Kak dengar orang lain itu tidak bakal tahu apa yang kita rasa sedih begitu. Jadi kayak mungkin orang lain bilang kita itu kayak pick me lah, alay lah atau apa, tapi hanya diri tak yang tahu, hanya orang yang pernah alami itu. Begitu yang tahu kita bagaimana. Jadi tidak semua juga harus diikuti ekspektasinya orang gitu. Jadi Oke. dari situ juga ya, mulai kasih bangun kira rasa percaya diriku. Oke, jadi dari cerita Kakak Ananda, saya dapat memahami bahwa Kakak Ananda ini juga sering ya mengungkapkan perasaannya dan mencari solusi dari rasa ketidakkepercayaan diri terhadap Kakak Ananda, sehingga Kakak Ananda muncul seperti takut untuk mengungkapkan lagi. Tapi pernahkah Kakak Ananda memikirkan eh, untuk keluar dari zona tidak nyaman tersebut. Soalnya nyaman Kak. Iya, Untuk keluar dari zona ndak nyaman itu mungkin bisa dibilang iya Kak, eee, mau keluar karena kayak apa di kalau umpama di situ terus Ki, di orang yang tidak menghargai Ki, ndak bisa Ki bangun Ki kepercayaan diri tak, tidak bisa Ki berkembang. Bagaimana cara kamu dapat Ki harga diri tak sendiri kalau umpama dia saja tidak tahu dia selalu judge orang. Jadi kayak apa di butuh kak juga lingkungan baru, butuh kak yang
bisa support Kak, saya juga support temanku, saling menguatkan Ki, bagaimana itu bisa didapat kata kuncinya dengan percaya diri begitu. Karena kalau percaya diri Ki pasti bisa Miki juga tampil tampil entah itu dari fisik, ilmu atau bagaimana tentang diri tak sendiri. Oke. Eh, Baik Kakak Ananda, saya rangkum percakapan kita tadi bahwa Kakak Ananda ini beberapa kali yang mendapatkan situasi yang tidak nyaman sampai Kakak Ananda ini merasa kurang percaya diri terhadap dirinya sehingga Kakak Ananda ini lebih menutup diri dan ketika berada di lingkungan Kakak Ananda takut untuk dihakimi dengan orang lain. Baik, apakah ada situasi lain yang membuat Kakak Ananda ini merasa kurang percaya diri? Pernah itu hari kalau nggak salah sempat ke keluar sama teman-temanku. Terus ada saya lihat temanku. Terus di situ kalau nggak salah lagi bahas fisik, tapi entah itu saya yang mereka bahas atau bukan. Terus di situ kayak, tapi di situ hanya saya yang mereka cerita hanya saya yang merasa fisik itu. Jadi kayak saya kurang percaya diri begitu, tapi semakin pikir-pikir lagi semakin kayak untuk apa saya dengarkan mereka, karena fisik itu udah harus sempurna, karena kita juga diciptakan ketidaksempurnaan. Dari beberapa hal yang Kakak Ananda tadi sampaikan, Jadi tidak dari beberapa hal yang Kakak Ananda tadi sampaikan, menurut Kakak Ananda, mana yang paling mempengaruhi rasa kurang percaya diri Kakak Ananda? Apakah karena penampilan atau kemampuan atau pendapat orang lain? yang bikin kurang itu mungkin dari segi apa ya, ilmu begitu, karena butuh kak lagi asai pikiranku supaya lebih luas kak. Tapi kalau soal fisik sama yang kakak sebut itu tadi saya mulai menerima, saya mulai membangun sedikit demi sedikit rasa percaya diriku soal fisik dan yang kakak bilang. Tapi kalau soal ilmu saya mungkin belum mendapatkan uh, bagaimana cara supaya saya percaya diri atas dapat ilmu yang telah saya pelajari selama ini. Ya, Oke, saya dapat mengerti ya perasaan kakak Anda ketika mengalami situasi atau kondisi seperti itu. Tapi apakah ada pernah suatu kejadian yang membuat kakak Anda ini uh, merasakan kurang kepercayaan diri terhadap ilmunya atau kemampuannya kakak Ananda? pernah itu pernah soal eh tanya jawab. Terus di situ tentang kepercayaan diri. Nah, terus di situ saya sudah belajar. Saya sudah belajar apa yang tentang percaya diri itu. Tapi ketika ditanya bagaimana percaya diri tentang Anda, Baik, mohon maaf sebelumnya Kakak Ananda karena waktu Zoom sebelumnya itu sudah habis sehingga pertemuan sempat terputus. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia bergabung kembali. Jika Kakak Ananda sudah siap, kita bisa melanjutkan sesi konseling ini dari pembahasan sebelumnya. baik Kak, bisa. Tadi saya bertanya, apakah ada suatu kejadian yang membuat kakak Ananda ini merasa kurang kepercayaan diri terhadap ilmunya atau kemampuannya?
eh ada Kak, kayak kalau umpama itu lebih ke ilmu sih, karena kalau apa ya, kayak fisik atau bagaimana yang seperti pertemuan tadi yang Kakak bilang itu mulai udah percaya diri sedikit demi sedikit. Tapi kalau soal ilmu itu kayak kurasa masih tertinggal sangat jauh Kak, apalagi dengan kondisiku yang sekarang ini apa udah mau masuk ke masa-masa remaja gitu. Kayak mana mungkin juga kurasa ngestak Kak di situ. Iya, jadi itu yang bikin kurang percaya diri Kak, ilmuku. Kayak dato mau Kak juga lagi mau belajar karena kalau apa-apa itu selalu dia Kak belajar. Cuman tidak kudalami lagi. Jadi itu yang selalu bikin Kak rasa percaya diriku rendah. Apalagi kalau umpama nggak ditahu pasti langsung dijudge begitu atau kayak dipandang buruk jadi kayak makin kurang lagi percaya dirinya. Sepertinya saya mendengarkan kakak Ananda ini merasa sedih ya, dan khawatir terhadap kemampuan atau ilmunya terhadap dirinya. Terus, Iya Kak. apakah ada kejadian yang lain yang membuat kakak Ananda ini merasa kurang percaya diri? Kejadian lainnya itu apa ya, kayak pernah Kak kurasa kayak oh bisa maka jawab ini pertanyaanku, sudah mau Kak belajar. Cuman ada suatu hari tiba-tiba itu yang saya pelajari selama ini, yang saya kuasai, tiba-tiba kayak lenyap begitu, hilang seketika. Entah itu karena kepercayaan diriku yang menurun atau memang sayanya aja yang kayak gampang berubah. Padahal itu materi saya kuasai banyak banyak yang alhamdulillah bisa saya tangkap gitu. Cuman tiba-tiba nggak tahu kenapa itu rasa percaya diri langsung down jadi nggak bisa jawab. Oke, jadi cerita dari kakak Ananda, saya dapat merangkum dan memahami bahwa kakak Ananda ini juga sering membandingkan kemampuan dirinya dengan orang lain ya. Berarti sehingga kakak Ananda ini merasa tidak percaya diri juga ya terhadap kemampuan, baik itu kemampuan atau membandingkan dirinya dengan orang lain. Baik, langkah-langkah apa saja sih yang Kakak Ananda akan lakukan setelah sesi konseling ini selesai? Eh, eh, langkah selanjutnya sih mungkin menjadi yang lebih baik Kak, nggak usah dengerin apa kata mereka, kita fokus ke diri sendiri aja karena belum tentu mereka bagus kita jelek, siapa tahu itu kebalikannya kita bagus malah mereka yang jelek, karena kita yang nggak tahu itu orang bagaimana gitu. Jadi ya biarkanlah mereka bicara apa yang di mereka hanya pandang sebelah mata karena yang tahu kita itu hanya orang tua, teman terdekat dan diri kita sendiri. Tuh. Baik, eh, karena waktu kita juga sudah hampir selesai ya, Kakak Ananda. Saya akan merangkum sedikit pembahasan Iya. kita hari ini. Dari cerita yang Kakak Ananda sampaikan, saya dapat memahami bahwa akhir-akhir ini Kakak Ananda merasa kurang percaya diri terhadap kemampuannya atau kepada dirinya sendiri, sehingga Kakak Ananda ini sering merasa tidak sebaik orang lain ya.
dan perasaan tersebut Iya, membuat Kakak Ananda menjadi ragu terhadap kemampuan dirinya sendiri. Baik, terima kasih sudah bersedia terbuka dan mempercayakan cerita Kakak Ananda kepada saya. Semoga setelah sesi ini Kakak Ananda merasa sedikit lebih lega karena sudah memiliki ruang untuk menceritakan apa yang Kakak Ananda rasakan. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, ada yang ingin apakah ada yang ingin dipertanyakan? eh itu sih Kak, mau bertanya, eh bagaimana itu mempertahankan mood mood begitu? Oke, itu tergantung dari diri kakak ya, bagaimana cara kakak mengendalikan dirinya sendiri. Saya jelaskan lagi, di sini eh, eh, tugasnya kita hanya memahami masalah kakak yang kakak alami dan mencari solusinya bersama. Mungkin ini sampai sini saja sesi konseling hari kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Kak? Tidak ada Kak. Baik, mungkin saya akhiri pertemuan sesi konseling hari ini sampai bertemu kembali. Dan dengan demikian sesi konseling ini saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.